Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat serta pecinta cerita misteri kisah nyata. Kali ini Kang Asep akan melanjutkan cerita sebelumnya yang berjudul Dendam Diman. Langsung saja ke bagian ceritanya, tapi seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Bau bangkai itu semakin menyengat hingga menembus selimut tebal yang menutupi sekujur tubuhku. Tak ada yang dapat aku perbuat selain diam dengan tubuh gemetaran. Yang aku lakukan saat itu hanya berdoa dalam hati. Semua doa serta ayat suci Al-Quran yang aku hafal nyaris aku baca semua. Entah berapa lama hal itu berlangsung. Akhirnya, perlahan aku tak mencium lagi bau bangkai dan suara menyeramkan itu dari belakang punggungku. Entahlah doaku yang dikabulkan Allah atau saking ketakutannya aku tertidur. Kejadian menakutkan itu aku alami tidaklah hanya malam itu saja, tapi setiap malam. Bahkan ketika siang hari saja aku dapat mencium bau dan merasakan keberadaannya di dekatku. Sungguh karena itu aku merasa stres dan lelah. Bagaimana tidak, setiap malam aku sulit untuk istirahat dan tidur dengan nyenyak. Karena makhluk itu yang aku sendiri tidak tahu makhluk apa dan apa tujuannya selalu mendatangiku. Apa mungkin itu hantunya mayat yang ditemukan tempo lalu? Tapi itu tidak mungkin. Masa iya orang yang sudah mati bisa jadi hantu? Demikian pikirku berkecamuk. Ketika tengah bertugas seperti biasa di kantor, karena sudah tidak kuat lagi, aku menahan rasa yang tak karuan itu. Akhirnya, aku ceritakan kepada komandanku. Namun beliau tidak menanggapi dengan serius. Justru ia tertawa dan mengatakan jika aku hanya berhalusinasi. Karena rasa takut yang berlebihan, jujur aku merasa kesal. Tapi aku coba pendapatnya diterima dan mungkin saja aku berhalusinasi. Singkat cerita, aku berusaha menetralisir pikiranku dan lumayanlah sedikit aku merasa tenang. Setelah jam istirahat dan makan siang, aku sempatkan melaksanakan kewajiban sholat fardu zuhur di masjid yang berada di belakang penjagaan. Setelah itu aku kembali ke penjagaan untuk melihat jadwal tugas. Ternyata siang itu aku bertugas jaga tahanan di ruang sel yang posisinya terpisah dari penjagaan kira-kira 30 meter di belakang penjagaan. Aku masuk ke ruang sel tahanan, mengecek dan mengabsen jumlah tahanan dari masing-masing kamar tahanan. Alhamdulillah lengkap dan dalam keadaan baik semua. Lalu aku kembali ke ruang depan di mana tempat kami anggota standby. Pada masa itu jumlah ruang tahanan 10 ruang tahanan yang terpisah oleh sebuah lorong. Sebelah kanan 5 kamar dan kiri 5 kamar. Masing-masing kamar ada kamar mandi. Di ujung lorong ada sebuah ruang yang biasa dipergunakan untuk para tahanan, olahraga, serta jemuran pakaian. Di sebelah ruang olahraga ada 2 toilet khusus anggota. Di ruang olahraga itu sedikit gelap walau ruang itu tidak beratap. Hanya jeruji besi saja karena tepat
di belakang bangunan itu ada sebatang pohon beringin yang besar serta rimbun, sehingga dahan serta daunnya yang rimbun itu sebagian menutupi ruang olahraga. Selepas waktu maghrib, aku masih jaga tahanan. Aku dan dua rekanku kembali mengecek tahanan karena jam 8 malam nanti kami serah terima tugas dengan petugas jaga baru. Jam setengah 8 malam, aku pamitan kepada rekanku jika aku hendak ke toilet. Setelah pamitan, aku melangkah di lorong tahanan, melewati beberapa kamar tahanan itu. Di ujung lorong aku belok kanan menuju di mana toilet berada. Sempat aku melirik ke sebelah kiri, sedikit meremang bulu romaku. Karena jujur ruang itu gelap dan terkesan seram. Aku terus melangkah dan masuk ke toilet. Di dalam toilet, di saat aku tengah buang air kecil, samar aku mendengar suara keran air di toilet sebelah hidup dan air masuk ke dalam bak. Mungkin si Sony di sebelah, pikirku. Tak lama aku selesai dan aku keluar dari toilet. Sempat aku melirik ke toilet sebelah yang pintunya terbuka. Karena pintunya terbuka, aku sempatkan melongok melihat ke dalam toilet itu. Astagfirullah. Kedua mataku terbelalak melihat siapa yang berada di dalam toilet itu. Aku melihat mayat itu lagi dengan posisi duduk di lantai dan bersandar di dinding toilet. Kepala mendongak ke atas serta mulut terbuka lebar sebagaimana posisinya ketika ditemukan. Aku beristighfar dan langsung balik kanan berlari kembali ke ruang depan. Setibanya di depan, tentu saja membuat Ado dan Sony terkejut. Apalagi mereka melihat raut wajahku pucat pasi serta napas tersengal-sengal. Kau kenapa, Yat? Ada apa, Yat? Tanya Sony heran. Itu Son, mayat itu ada di toilet belakang, yang sebelah kanan. Jawabku terbata karena terkejut dan takut. Belum sempat Ado dan Sony bertanya lagi, tiba-tiba saja para tahanan berteriak dan berkata, "Aduh, bau bangkai apa nih?" Demikian ucap dan teriak mereka yang mengatakan mereka mencium bau bangkai. Dan memang kami bertiga juga mencium bau bangkai itu. Aku hanya diam dengan dada berdebar. Sementara Sony dan Ado menatap aneh kepadaku. Lalu aku berkata, "Sekarang kalian baru percayakan sama aku jika penampakan mayat itu selalu datang kepadaku?" Demikian ucapku kepada mereka. Mendengar ucapanku, Sony dan Ado hanya mengangguk pelan. Lalu Sony berkata, "Yat, pelaku pembunuhan itu kan sudah ketangkap dan sekarang ada di sel ini." Demikian ucap Sony bergetar. Iya, terus maksudnya gimana?" Sambung Ado penasaran. "Ya mungkin korban mau menghantui tersangka itu." Jawab Sony lagi coba menjabarkan kejadian itu. Teng 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 teng. Terdengar suara lonceng berulang dari penjagaan. Tanda jam dinas kami selesai dan saatnya serah terima tugas. Setelah selesai jam dinas, kami pulang ke barak masing-masing dan istirahat. Di perjalanan pulang, kami mengobrol dan membahas apa yang telah terjadi ketika tadi di ruang tahanan. "Yat, kau serius kan akhir-akhir ini mendapat gangguan?" tanya Sony kepadaku. "Ya seriuslah, bahkan bukan cuma diganggu, tapi aku merasa sudah diteror, Son." Jawabku kepada Sony. Mungkin dia penasaran
dan dendam ya?" Sambung Sony. "Kalau masalah dendam itu urusan dia, Son. Cuma masalahnya kenapa aku yang diganggu? Justru kita kan yang ikut nolong dia. Bukannya berterima kasih malah neror lagi." Jawabku kesal. "Jangan-jangan ada sesuatu hal yang gak beres, Yat?" Sambung Aldo. "Maksudnya sesuatu apa, Do?" Tanyaku penasaran. "Iya, aku merasa ada keanehan. Masa iya ke kamu saja dia datangnya, sama kami tidak?" Ucap Ado lagi. Mendengar ucapan Ado yang menurutku misteri, akhirnya kami terdiam. Sembari terus berjalan. Lalu Sony berkata lagi, "Kalau enggak begini, malam ini kita tidur sekamar saja. Kamarmu kan besar, Yat." Ujar Sony memberi ide untuk malam ini mereka tidur di kamarku. Yang memang di antara kamar mes yang lain, kamarku yang jauh lebih besar. "Terus kita mau ngapain, Son?" Tanya Aldo tak mengerti. "Ya siapa tahu makhluk itu datang lagi. Dan kalau memang iya datang lagi, berarti benar ada sesuatu hal yang dia inginkan dari si Dayat." Ucap Sony menjelaskan. Singkat cerita, akhirnya kami sepakat malam itu tidur sekamar di kamarku. Malam itu setelah mandi dan makan bareng di kamar, kami duduk sembari ngopi dan ngobrol. Di kamarku memang lengkaplah, ada kompor kecil dan gula kopi. Hanya saja walau kamarku besar, tapi toilet harus ke ujung lorong. Karena di setiap kamar tidak dilengkapi dengan kamar mandi. Tak terasa waktu menunjukkan jam 12 malam. Suasana di barak sudah sepi. Dan kami memutuskan untuk segera tidur pula. "Kita ke toilet dulu yuk," ajak Sony kepadaku dan Aldo. Aku pikir ide yang bagus. Karena jika tengah malam nanti terbangun ingin ke toilet, kan ngeri. Lalu kami bertiga pergi ke toilet dan setelahnya kami kembali masuk kamar dan bersiap untuk tidur. Sony tidur di atas kasurku sementara aku dan Aldo di depan TV. Tak lupa sebelum tidur aku mematikan lampu dan berdoa. Karena sudah jadi kebiasaan, jika tidur aku selalu dalam keadaan gelap. Entah sudah berapa lama kami tertidur, tiba-tiba saja terdengar suara gaduh. Aku terjaga, demikian pula dengan Aldo. Di keremangan di dalam kamar, aku melihat di atas kasur Sony tengah duduk sembari mengusap-ngusap wajahnya. Melihat hal itu, aku bertanya, "Kau kenapa, Son? Bikin ribut aja." "Tolong hidupkan lampunya bentar, Yat. Sepertinya banyak semut ngerumuni mukaku nih." Jawab Sony meminta agar aku menghidupkan lampu. Tanpa banyak bicara lagi, aku bangun dan melangkah ke dinding untuk menghidupkan lampu. Ceklek. Seketika di kamar itu terang benderang. "Ya Tuhan, apa nih?" Terdengar Sony berteriak sembari loncat turun dari kasur. Sontak aku juga Aldo terkejut serta langsung memandang ke arah kasur di mana sebelumnya Sony tidur. Astagfirullah. Di atas kasur aku melihat banyak belatung menggumpal bergeliatan. Belum hilang rasa terkejut, tiba-tiba saja terdengar suara terkekeh tawa dari balik jendela kamarku. Seketika bulu kuduku meremang. Kami benar-benar merasa sangat ketakutan.
Aku dan Ado berusaha berdoa dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara lantang. Sementara Sony berdoa dengan cara agamanya karena Sony memang beragama non-muslim. Sony mendekatiku lalu berbisik, "Ya, kita tidur di masjid saja yuk. Karena dimanapun kita berada, dia pasti datang. Kalau di masjid, aku yakin dia tidak bisa masuk." Demikian bisiknya kepada aku. Sejenak aku berpikir, ada benarnya juga ucapan Sony. Lalu kami bertiga memberanikan diri keluar dari barak menuju masjid kantor yang berada di belakang penjagaan. Benar saja, hingga jam 5 subuh kami terbangun. Alhamdulillah tidak mendapat gangguan apapun. Setelah melaksanakan sholat fardu subuh, kami kembali ke barak. Di barak terlihat personil sudah bangun semua dan ngantri di depan kamar mandi. Ketika aku membuka pintu kamar, pandangan mataku langsung diarahkan ke atas kasur. Dan ternyata kasurku dalam keadaan bersih, tidak seperti tadi malam begitu banyak belatung serta bercak cairan nanah busuk. Aku menghela nafas lega. Dengan dada berdebar, aku masuk ke dalam kamar dengan membiarkan daun pintu tetap terbuka. Hari itu regu aku cadangan, jadi hanya melaksanakan apel pagi saja, selanjutnya standby. Aku bersama Ado dan Sony duduk bertiga di kantin, sembari sarapan, mengobrol masih membahas kejadian menakutkan tadi malam. "Yat, jadi kita harus bagaimana sekarang? Karena sekarang sudah mengganggu kami juga," ucap Sony mengawali obrolan. Mendapat pertanyaan dari Sony, sejenak aku berpikir. Karena aku sendiri juga bingung harus berbuat apa. Namun tiba-tiba saja Aldo angkat bicara. "Kalau enggak, kita cari tahu dulu siapa sebenarnya mayat kemarin dan motif pembunuhannya apa. Habis sarapan ini, kita datang ke penyidiknya, kita minta izin baca hasil pemeriksaan tersangkanya. Setelah itu, nanti malam kita jumpai tersangkanya di sel 5. Demikian pendapat Ado memberi ide. "Wah, benar gitu aja. Setelah sarapan, kita ke ruang penyidiknya saja," sambung aku setuju. Bersambung. Bagaimana kisah selanjutnya? Siapa sebenarnya mayat korban pembunuhan itu? Dan apa motif pembunuhan itu hingga jin korinnya merasa dendam? Dan kenapa jin korin korban meneror Dayat, Ado, dan Sony? Ikuti kisah selanjutnya di Dendam Diman bagian akhir atau tamat. Kang Asep aturkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.